يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa dunia ini adalah tempat manusia hidup dan matinya dia itu berada di muka bumi ini. Ketika dia hidup, dia berada di atas bumi, dan ketika dia meninggal dunia, dia akan ditempatkan di dalam bumi. Dari sana manusia diciptakan, kata Allah. Dari tanah manusia diciptakan oleh Allah, ke tanah manusia dikembalikan oleh Allah, dan dari tanah manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Hidup di dunia bukan kehidupan yang kekal. Bukan berarti manusia akan hidup sampai hari kiamat kelak dan baru meninggal dunia pada hari kiamat. Tidak. Umur manusia itu terbatas. Umat Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, di antara 60 sampai 70 tahun. Namun usia yang pendek ini, usia yang singkat ini manusia berbagai macam melakukan perbuatan-perbuatan di sana. Ada yang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ada yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, ada yang digunakan untuk mengumpulkan harta duniawi, ada yang digunakan untuk mengumpulkan teman-teman, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya di dunia ini. Sementara itu dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah. Ya, ini bisa kita dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ya, sesungguhnya kehidupan di dunia ini permainan, laibun, walahwun, senda gurau, sesuatu yang sia-sia, wazinatun, perhiasan, watafakhurun, ya, bainakum, berbangga-bangga di antara kalian, watakathurun fil amwali wal aulad, memperbanyak harta dan juga anak. 5, ya, tujuan manusia di dalam kehidupan di dunia ini. Artinya ini, ya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kan kita tahu dalam kehidupan di dunia ini orang terkadang sampai bunuh-bunuhan untuk mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Halal haram terkadang ditabraknya, dia tidak peduli bagaimana untuk mendapatkannya. Oleh karena itu dalam surat Al-Hadid ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 5 ya
hal yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib." Yang pertama, ketahuilah bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya permainan. Artinya bukan sesuatu yang serius, ya, bukan sesuatu yang serius. Ini adalah permainan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kalau kita main, kan kita main ada batasannya. Main kita ada lelahnya. Artinya tidak selama-lamanya kita ini akan main. Artinya tidak selama-lamanya kita akan hidup di muka bumi ini. Laibun walahwun. Yang kedua, bersenda gurau, melakukan perbuatan yang sia-sia. Kehidupan manusia dipenuhi dengan permainan, dipenuhi dengan perbuatan yang sia-sia. Wazinatun, perhiasan, tempat mengumpulkan perhiasan. Manusia berlomba-lomba bagaimana mereka bisa mengumpulkan emas, bagaimana mereka bisa mengumpulkan perak, bagaimana dia bisa mengumpulkan sesuatu yang menghias dirinya, yang menghias rumahnya, atau menghias apapun juga yang bisa dia hias dalam kehidupan di dunia. Kemudian watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga diri di antara kalian. Sebagian orang dikarenakan memiliki kelebihan, bangga dengan kelebihannya. Oh, saya lebih kaya dibandingkan dengan orang lain. Oh, saya lebih pintar dibandingkan dengan orang lain. Oh, saya lebih berhasil dibandingkan dengan orang lain. Rumah saya lebih besar dibandingkan dengan rumah orang lain. Rumah saya lebih indah dibandingkan dengan rumah orang lain. Watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak, ya, di dalam harta dan juga keturunan, anak-anak. Ya, ini ya yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kamatsali ghaitsin, kata Allah, itu sama ya seperti hujan, ya. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran. Seperti hujan yang mengenai tumbuh-tumbuhan. Hujan yang mengenai pohon. Ya, kita tahu pohon ketika turun hujan maka dia akan subur. Pohon akan subur ketika terkena banyak air. Beda dengan pohon ketika paceklik, ya, ketika musim kemarau pohon itu lambat tumbuhnya. Beda dengan ketika musim hujan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu, seperti ya tumbuh-tumbuhan yang ya, hujan yang turun mengenai tumbuhan sehingga tumbuhan tersebut menjadikan takjub orang-orang atau menjadikan takjub para petani yang menanamnya. Ya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika kita melihat pohon, ya, pohon ini akan selama-lamanya seperti itu? Pohon akan selama-lamanya indah? Pohon akan selama-lamanya tumbuh? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yahiju fatarahu musfarran." Lama-kelamaan daun-daun yang ada di pohon tersebut akan menguning. Ya, fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama. Kemudian dia pun akan mati, pohon tersebut. Artinya tumbuh-tumbuhan itu merupakan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan manusia. Kalau pohon itu terkadang bisa tumbuh, pohon bisa kuat, dan pohon pun lama-kelamaan akan mati, tidak selama-lamanya akan tumbuh. Demikian pula dengan manusia. Manusia tidak akan selama-lamanya hidup dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratum minallahi wa ridwan." Di akhirat kelak ada dua golongan, kata Allah Subhanahu wa taala. Adzabun syadid, akan ada orang-orang yang diazab dengan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan diazab oleh Allah adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat Al-Hadid ayat ke-20 ini, dan kehidupan di dunia ini tiada lain kecuali kesenangan yang menipu. Ya, ini gambaran kehidupan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat berbeda antara satu orang dengan orang lain di dalam kehidupan di dunia ini. Apalagi kalau sana kita melihat ke belakang. Ya, kalau kita melihat kehidupan kita di zaman sekarang ini dengan kehidupan mungkin ketika kita masa-masa kecil kita pada zaman dahulu, zaman-zaman orang tua kita. Kalau kita perhatikan, ya, semakin ke sini kehidupan ini semakin berkembang. Semakin ke sini semakin maju kehidupan di dunia ini. Kita lihat, ya, mungkin orang pada zaman dahulu, ya, orang zaman dahulu misalnya di kota Bogor ini, dikarenakan cuaca Bogor yang dingin, jarang orang memiliki AC. Jarang orang memiliki AC. Ya, kita bicara zaman dahulu.
Zaman dahulu jarang orang memiliki AC. Ya, mungkin dikarenakan juga mahal harga AC, kemudian udara yang ada di Bogor ini zaman dahulu itu lebih dingin dibandingkan dengan zaman sekarang. Artinya zaman dahulu kehidupan mereka sederhana sekali. Zaman sekarang orang sudah bermegah-megah dengan rumah mereka. Rumah orang zaman sekarang lebih mewah dibandingkan dengan rumah orang pada zaman dahulu. Tempat tidur yang ada pada zaman sekarang jauh lebih nikmat dibandingkan dengan tempat tidur yang ada pada zaman dahulu. Makanan-makanan yang ada sekarang lebih beraneka ragam dibandingkan dengan makanan-makanan yang ada pada zaman dahulu. Gedung-gedung pada zaman sekarang jauh lebih megah dibandingkan dengan gedung-gedung yang ada pada zaman dahulu. Tapi perlu kita ketahui, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kemewahan-kemewahan yang ada, kemegahan-kemegahan yang ada sekarang ini, keindahan-keindahan yang ada pada zaman sekarang ini, harta-harta yang melimpah pada zaman sekarang ini dirasakan oleh pemiliknya, oleh orang yang ada di zaman ini, mereka memiliki kekurangan. Ya, mereka memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Mereka tidak mendapatkan ketenangan di dalam diri mereka. Kenapa? Ya, kan kalau kita lihat, kan seharusnya mereka lebih tenang, lebih nikmat, lebih nyaman hidup di zaman sekarang ini dibandingkan dengan orang-orang pada zaman dahulu. Kenapa? Karena orang-orang pada zaman sekarang, ya mereka dengan banyaknya harta, mereka justru berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Berapapun harta yang mereka miliki, itu mereka selalu merasa kurang, dan kurang. Dia punya sesuatu, lihat tetangganya lebih maju, dia berusaha untuk mengejar, menyamai tetangganya tersebut. Dia punya penghasilan sekian, dia merasa kurang, ingin mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang bisa dia hasilkan pada ketika dia saat ini mendapatkannya. Beda dengan orang pada zaman dahulu. Orang pada zaman dahulu, mereka lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka penuh dengan ketenangan. Hidup mereka tertib. Ya, waktunya makan, mereka makan bersama keluarga. Waktunya ibadah, sholat, mereka sholat, melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Waktunya istirahat, mereka gunakan malam hari untuk istirahat. Waktunya beraktivitas di siang hari, mereka gunakan untuk beraktivitas, ya, yang bisa mereka lakukan di malam hari. Padahal sebagaimana katakan tadi, rumahnya, tempat tidurnya, mungkin perabot rumahnya lebih nyaman orang-orang yang ada pada zaman sekarang. Mungkin demikian juga dengan orang-orangnya. Orang-orang pada zaman dahulu itu mereka belum mengenal yang namanya dandan, ya, belum mengenal yang namanya salon. Ya, mungkin kalau zaman sekarang kan wanita bentar-bentar ke salon, cukur ke salon. Ya, artinya benar-benar memperhatikan penampilan dirinya. Ya. Orang-orang zaman sekarang, mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka mungkin memiliki pekerjaan yang penghasilannya sangat besar sekali. Kenyamanan-kenyamanan yang mereka rasakan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Dikarenakan terus-menerus mereka mengejar yang namanya dunia. Apalagi kalau kita melihat kepada rumah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bandingkan antara rumah kita dengan rumah Rasulullah SAW. Ya, kita tahu sampai sekarang pun kita bisa membayangkan bagaimana besarnya rumah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seberapa besar rumah Rasulullah? Kita tahu di dalam rumah tersebut hanya dikuburkan Rasulullah. Kemudian yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, dikuburkan di sana. Kemudian yang ketiga, Umar bin Khattab meninggal dunia, dikuburkan di sana. Hanya cukup untuk 3 kuburan. Coba kita pergi ke kuburan. Ya, kalau ada kuburan umum, kita lihat ya 3 kuburan dijejerkan. Ya, kita lihat 3 kuburan dijejerkan. Coba ambil kotak ya kuburan tersebut. Di kotak kuburan tersebut, itulah rumah Rasulullah SAW. Bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang besar. Apakah dengan sempitnya rumah Rasulullah SAW? Apakah ya dengan sederhananya rumah Rasulullah SAW menjadikan Rasulullah hatinya sempit? Tidak. Ya, Rasulullah adalah orang yang paling lapang hatinya. Rasulullah adalah orang yang paling bahagia di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi yang menunjukkan kebahagiaan seseorang bukan tempat tinggal yang wah, bukan tempat tinggal yang besar, bukan tempat tinggal yang luas, tidak. Ya, akan tetapi apa? Apa yang ada di dalam dadanya, ketenangan yang ada di dalam dadanya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Itulah yang namanya hakikat dari kehidupan yang
bisa dirasakan oleh umat manusia. Bahkan kalau kita perhatikan para wanita zaman sekarang ini, ya para wanita zaman sekarang ini, ya kalau kita lihat orang-orang atau ibu-ibu kita, nenek-nenek kita pada zaman dahulu, itu mereka betah di rumah, nyaman berada di rumah. Padahal sebagaimana katakan tadi, rumah mereka sederhana. Ya, rumah mereka sederhana. Mungkin tempat tidur mereka hanya balai, ya terbuat dari kayu, ya kayu yang dialaskan dengan tikar saja. Nyenyak mereka tidur di sana. Nggak ada AC, ya nggak ada kasur yang empuk, bantalnya juga mungkin ala kadarnya. Enak mereka tidur di sana. Tapi perhatikan para wanita zaman sekarang ini. Para wanita zaman sekarang ini, coba suruh mereka tinggal 2 hari di rumah, itu mungkin sudah teriak kemana-mana. Ya merasa, aduh nggak enak, waduh nggak nyaman di rumah, waduh nggak betah di rumah, aduh nggak enak, nggak pergi kemana-mana, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bebas berbuat ini itu dan lain sebagainya. Dari alasan-alasan yang mereka ungkapkan. Tujuannya nggak betah mereka tinggal di rumah yang kalau kita lihat rumahnya sangat nyaman sekali. Ya, ini kondisi yang ada, ya, yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Padahal zaman dahulu kita tahu, ya nenek kita mungkin mereka tinggal di rumah berbulan-bulan, mereka tidak keluar dari rumah, paling hanya ke pasar untuk membeli sayuran di pagi hari, kemudian pulang lagi ke rumah, udah tinggalnya di dalam rumah, nggak mengenal yang namanya mall, nggak mengenal yang namanya kafe, nggak mengenal yang namanya rumah makan yang mewah, ya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah mereka hidup dengan penuh ketenangan, ya walaupun rumah mereka itu sesederhana mungkin. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan orang-orang pada zaman sekarang, kebanyakan mereka tidak mengetahui kenapa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka nggak tahu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin senang, kalau ingin dada kita ini lapang, kehidupan kita penuh dengan kenikmatan, perhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini inti, ya. Yang pertama yang perlu untuk kita perhatikan, ya kenapa orang-orang merasa sempit dalam kehidupan di dunia ini? Dikarenakan mereka tidak mengetahui kenapa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu bahwasanya mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan melimpah sekarang ini, tapi sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan pada zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu usia mereka sekitar 30 tahunan, itu mereka sudah berdoa kepada Allah, sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka minta? Mereka meminta kekayaan, mereka minta kesuksesan, mereka meminta jabatan. Tidak, mereka sudah meminta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap kalau seandainya mereka meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bandingkan dengan para pemuda zaman sekarang ini. Orang-orang di usia 30 tahun, misalnya kita katakan kepadanya, hendaklah kamu kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta husnul khatimah. Apa yang dikatakan olehnya? Apakah dia akan mengatakan, "Oh iya, saya akan berdoa minta husnul khatimah"? Enggak. Mungkin dia akan menjawab, "Apa? Kenapa saya harus meminta ya husnul khatimah? Usia saya masih panjang. Lihat, Nabi pun mengatakan usia umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Saya baru 30 tahun, baru setengah. Masih ada 30 tahun lagi ke depan." Subhanallah. Ya. Apakah dia tahu bahwa dia akan meninggal di usia 60 tahun? Apakah tahu? Kan nggak tahu. Ya, kita perhatikan, orang meninggal muda di zaman sekarang itu lebih banyak dibandingkan orang meninggal muda pada zaman dahulu. Orang zaman dahulu, ya kita semua tahu, orang zaman dahulu usia mereka panjang-panjang. Mereka jarang sakit. Ya, mereka jarang ke rumah sakit, apalagi pergi ke psikolog. Jangan harap ada orang pada zaman dulu pergi ke psikolog. Kalau orang zaman sekarang kan dikit-dikit, oh pergi ke psikolog, kenapa? Stres. Saya stres menghadapi kehidupan yang ada. Saya stres menghadapi istri yang seperti ini. Stres menghadapi suami yang seperti ini. Stres menghadapi anak yang seperti ini. Stres menghadapi pekerjaan. Stres menghadapi ini itu dan lain sebagainya. Berbagai macam ungkapan diungkapkan dengan alasan dia stres di dalam kehidupan di dunia ini. Padahal
Ya, sebagaimana Anda katakan tadi, orang zaman dahulu usia mereka lebih panjang dibandingkan dengan usia orang-orang pada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, orang-orang muda banyak yang meninggal dunia. Kenapa? Mungkin karena kecelakaan. Mereka punya kendaraan, ngebut dengan kendaraannya. Punya motor, ngebut dengan motornya. Sehingga terjadi kecelakaan, meninggal dunia padahal usia mereka masih muda. Oleh karena itu, para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini benar-benar, ya, kita ini benar-benar bisa, ya, kita ini benar-benar bisa menghayati, bisa memahami Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang namanya kematian, tidak ada orang yang mengetahui kapan dia akan meninggal dunia. Berapa banyak orang yang masih muda meninggal dunia karena kecelakaan, mungkin dikarenakan penyakit. Ya, beberapa waktu yang lalu kita mengalami masa-masa pandemi. Berapa banyak orang-orang yang masih muda mereka meninggal dunia. Dikarenakan apa? Dikarenakan penyakit yang menimpa diri mereka. Kita hidup di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan teknologi canggih. Ya, orang bangga dengan kepintarannya dia bermain HP. Oh, saya punya HP yang canggih. Ya, bisa melakukan ini, bisa apa program ini itu dan lain sebagainya, dibangga-banggakan olehnya. Akan tetapi, ya, kepintaran mereka bukan kepintaran yang pada tempatnya. Kecanggihan mereka bukan kecanggihan yang ada pada tempatnya. Kenapa? Karena seharusnya seseorang menggunakan kepintarannya untuk apa? Untuk memperhatikan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pintar zaman sekarang banyak, ya. Orang-orang yang bertitel S1, S2, S3 sangat banyak sekali. Orang menguasai berbagai macam bahasa itu mereka sangat banyak sekali. Tapi tanya mereka tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin mereka tidak mengetahui ibadah kecuali hanya di lisan saja, kecuali hanya di lidahnya saja, yang terkadang mereka mau ibadah kepada Allah dan terkadang mereka tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, kita kalau bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, berapa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid? Ya, sedikit orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi coba kita keluar dari rumah, ya mungkin sekitar jam 6 atau jam 7 pagi, padat di jalanan. Di jalanan padat. Ya, kenapa? Karena mereka pergi ke tempat kerja mereka. Ya. Mereka orang-orang Islam bukan? Mereka orang-orang Islam. Kenapa mereka bangun bukan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, tapi mereka bangun untuk melaksanakan aktivitas dia dalam kehidupannya sehari-hari? Kenapa? Karena mereka nggak tahu hakikat kehidupan. Karena mereka tidak tahu hakikat kehidupan. Karena mereka tidak tahu bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari manusia sekarang ini merasa khawatir ketika dia akan membuka HP-nya. Dia menengok ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Dia mencari, jangan-jangan ada CCTV yang melihat saya, jangan-jangan ada CCTV yang memantau saya, jangan-jangan ada kamera yang merekam saya. Ya, sehingga ketika dia akan membuka sesuatu misalnya yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar lihat. Jangan sampai ada orang mengetahui, jangan sampai nanti ada orang yang memviralkan misalnya. Ya, kekhawatiran yang ada sementara dia tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Bahwasanya penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha sempurna, beda dengan alat-alat yang diciptakan oleh manusia. Kita kalau melihat ada alat yang memantau kita, misalnya di sana ada CCTV, mungkin kita dengan membuka HP ke arah sana, ya dia tidak akan bisa melihat apa yang kita buka. Sementara Allah Subhanahu wa taala kemanapun kita mengarahkan, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Perlu kita ketahui, ya, bahwasanya untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia, siapa di antara manusia yang terbaik amalannya. Oleh karena itu, kita ini harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba terhadap hawa nafsu kita. Kita tidak boleh memperbudak diri kita, ya, kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Artinya dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya, mengikuti apa yang diajak oleh hawa nafsunya, ya, mengikuti apa dorongan dari hawa nafsunya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya akan menutup pendengarannya dan juga hatinya, serta Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghalang bagi pandangannya. Maka kata Allah, "Famay yahdihi mim ba'dillah." Siapa yang akan memberi hidayah, siapa yang akan memberi petunjuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala, afala tadhakkarun. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Dunia bukan segalanya. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis bersabda, "Ta'isa abdud dinar." Ya, ta'isa abdud dinar, wa ta'isa abdud dirham, wa ta'isa abdul khamisah. Ya, kata Rasulullah SAW, celaka orang-orang yang menghambakan dunia, celaka orang-orang yang menghambakan emas, orang-orang yang menghambakan perak, orang-orang yang menghambakan pakaian. Artinya tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua itu. Setiap hari berpikir gimana dia mengumpulkan emas, dia bagaimana dia mengumpulkan harta, bagaimana dia menggunakan pakaian yang modelnya macam-macam. Itu dan itu yang dikejar-kejar olehnya dalam kehidupan di dunia ini. Kata Rasulullah, in u'tiya radiya. Kalau seandainya dia diberikan, ya, diberi oleh siapa? Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengumpulkan dunia tersebut, radhiya, dia merasa ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yu'ta sakhita. Dan kalau seandainya dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia marah. Ta'isa wantakasa wa idza syika falantakosh. Bahkan kata Rasulullah SAW, celaka orang-orang yang seperti itu. Ya, orang seperti itu mereka adalah orang-orang yang celaka. Bahkan ketika mereka tertusuk duri pun, ya, mereka tidak akan bisa melepaskan duri dari tubuhnya tersebut. Ini, ya, gambaran dari Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang menghambakan dunia. Oleh karena itu, siapa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa orang-orang yang beribadah kepada Allah, merekalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana katakan tadi, kita lihat, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah panutan kita. Beliau adalah contoh kita. Terkadang kan orang mengatakan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu hidupnya penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan. Makanya Rasulullah adalah orang yang paling berbahagia. Kita lihat, ya, bagaimana, ya, kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW itu memiliki rumah yang mewah? Sudah Anda jelaskan tadi, rumah Rasulullah sangat kecil sekali. Apakah Rasulullah SAW tidak pernah mengalami kesulitan dalam kehidupannya? Kita tahu Nabi Muhammad penuh dengan kesulitan dalam kehidupannya. Anak-anaknya meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Kalau orang tua, seseorang meninggal orang tuanya, itu hal yang biasa. Tapi kalau seandainya seorang tua anaknya meninggal dunia, itu sesuatu yang sangat berat sekali dirasakan oleh dirinya. Ini bukan satu anak yang meninggal dunia di hadapan Rasulullah SAW. Semua anak Rasulullah meninggal dunia, ya, ketika Rasulullah masih hidup, kecuali Fatimah. Ya, Fatimah itu meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Nanti Rasulullah wafat 6 bulan kemudian Fatimah, ya, binti Muhammad meninggal dunia. Ya, apakah tidak bersedih Rasulullah ketika melihat, ya, putra-putrinya meninggal dunia? Rasulullah sangat bersedih. Lapar. Apakah Nabi kita Nabi Muhammad tidak pernah merasakan kelaparan? Sering Nabi kita Nabi Muhammad merasakan kelaparan. Ya, para istrinya meriwayatkan, Aisyah meriwayatkan bahwasanya di rumah Rasulullah itu tidak pernah, artinya Rasul tidak pernah makan, ya, roti yang terbuat dari gandum 2 hari berturut-turut, 2 malam berturut-turut, tidak pernah. Artinya kalau sekarang misalnya mendapatkan roti, maka keesokan harinya tidak mendapatkan roti.
Ya, tidak pernah 2 hari berturut-turut, tidak pernah. Bahkan dalam riwayat dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah terlihat ada nyala api di rumah Rasulullah itu 2 bulan berturut-turut. Selama 2 bulan tidak pernah ada api yang menyala digunakan untuk memasak. Itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa digunakan untuk memasak. Tidak ada yang bisa digunakan untuk memasak. Ketika ditanya ya oleh muridnya, wahai Aisyah, lalu apa makanan kalian? Dikatakan oleh Aisyah, al-aswadan, al-ma wat tamar, air dan kurma. Hanya itu makanan Rasulullah dan keluarganya selama 2 bulan. Hilal tilwal hilal tilwal hilal, 3 kali hilal. Ya, artinya 2 bulan itu tidak terlihat ada api yang dinyalakan untuk memasak di rumah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kehidupan beliau bagaimana? Apakah kehidupan beliau sempit? Terlihat wajahnya murung, terlihat wajahnya sengsara? Tidak, selalu menampakkan kebahagiaan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlihat kecuali dalam keadaan tersenyum. Oleh karena itu, ya, para ulama menjelaskan di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya seseorang tidak tahu untuk apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mendidik anaknya untuk mengejar-ngejar dunia. Ini termasuk orang yang tidak mengetahui bahwasanya dia diciptakan untuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendidik anaknya untuk mengejar-ngejar dunia, ini realita. Ya, sekarang orang tua itu memahamkan kepada anaknya, nak kamu harus belajar, nak kamu harus pintar, nak kamu harus juara, nak kamu harus naik kelas, nak kamu harus dunia ditanamkan kepada anak. Nak masa depan kamu itu harus sukses. Masa depan yang mana yang harus sukses? Ingat, masa depan manusia itu adalah di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Itu yang namanya masa depan. Sekelompok akan ada yang dimasukkan ke dalam surga dan sekelompok akan ada yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itulah masa depan yang sesungguhnya. Pernahkah kita mengajarkan kepada anak kita untuk mengejar masa depannya tersebut? Artinya masa depan akhirat, masa depan yang sesungguhnya. Pernahkah kita mengajarkannya? Jarang ada orang tua yang mengajarkan anak untuk mengejar masa depan yang sesungguhnya. Yang ditanamkan kepada anak, kejar masa depan. Masa depan apa? Masa depan ketika engkau dewasa nanti, masa depan ketika engkau bekerja nanti, masa depan ketika engkau lulus nanti, masa depan ketika engkau berkeluarga nanti. Di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-64 kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini tiada lain adalah senda gurau dan permainan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, law kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Jadi kehidupan yang sesungguhnya di mana? Kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Ini harus kita tanamkan kepada keluarga kita. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, masa depan yang sesungguhnya adalah masa depan di akhirat kelak. Nah, kamu kalau ingin sukses, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu, sehingga engkau akan sukses di masa yang akan datang dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang tua yang memahami kenapa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk, ya, contoh bahwa dunia tidak ada apa-apanya. Dunia ini tidak berharga. Lihat orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, ya, dia akan dikafani. Berapa biaya kafan? Apakah ada orang mengatakan, nanti kalau saya meninggal dunia, belikan saya kain kafan, kain yang paling mahal? Ada? Nggak ada. Orang nggak ada yang memperhatikan tentang kain kafan yang akan membungkus dia ketika dia meninggal dunia. Tidak ada orang yang memperhatikannya. Cari kain kafan yang paling murah. Kain kafan harganya murah. Beda dengan pakaian-pakaian yang mungkin kain-kain yang mewah. Tidak, kain kafan kain yang murah. Ya, ini menunjukkan hidup ini tidak ada manfaatnya. Kehidupan di dunia ini hina. Kehidupan di dunia ini bukan sesuatu yang harus kita bangga-banggakan. Ya. Bahkan kita tahu sekarang ini ada masjid-masjid yang menyediakan kain kafan gratis. Lihat, hina nggak dunia? Dia orang kaya, orang yang sangat kaya sekali, banyak hartanya, rumahnya besar, kendaraannya, tabungannya banyak. Ketika meninggal dunia,
Dari mana dia mengambil kain kafan? Mungkin dari masjid yang disiapkan oleh masjid, gratis dia mendapatkannya. Bagaimana dia memandikannya? Apakah ada orang yang ketika meninggal dunia, oh nanti kalau saya meninggal dunia, mandikan saya di pemandian yang sangat mewah? Ada? Nggak ada. Dimandikan di rumahnya, dimandikan dengan ala kadarnya, ditutup ya di satu area, dimandikan, disirami, digosok ya tanpa bisa bergerak sama sekali. Kemudian ditandu, dibawa ya dengan tandu dibawa ke kuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Nggak ada yang mewah. Oh nanti liang lahat yang terbuat dari emas yang bagus. Enggak, semuanya sama. Tanah digali, dimasukkan manusia ke dalam tanah, kemudian ditutup, dikubur dan ditinggalkan oleh keluarganya. Dunia ini hina, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukan sesuatu yang harus kita bangga-banggakan. Dunia bukan sesuatu yang harus kita perjuangkan, tidak. Dunia adalah tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan akan tidak ada harganya dunia, sebagaimana katakan tadi orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, ya, apa yang diperbuat dengannya? Orang kaya, orang miskin, semuanya sama, tidak ada bedanya. Ya, kita terkadang bangga dengan anak-anak yang kita miliki, anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita arahkan sehingga dia menjadi anak yang sukses. Lihat anak saya sukses, yang satu mungkin menjadi dokter, yang satu kerja di jabatan ini, yang satu dengan bangga kita membanggakan anak-anak kita. Ketika kita meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita? Mungkin dia akan bersedih ya, ketika jenazah mungkin masih ada di rumah, dia akan bersedih. Ya, kemudian ketika menandu kita masuk ke dalam kuburan, mungkin dia akan bersedih. Ketika dia sudah pulang ke rumah, ya kita ditinggalkan begitu saja di kuburan. Nggak ada orang yang menunggu di kuburan. Ya, kasihan ayah saya, kasihan ibu saya meninggal. Nggak ada, mereka pulang ke rumah. Ya, ke rumah, ya mungkin banyak dari anak-anak pulang ke rumah, apa yang diambil olehnya? Langsung diambil HP. Ya, tadi dia bersedih, atau mungkin nggak tahu pura-pura bersedih, atau memang benar-benar bersedih. Namun sekarang begitu pulang ke rumah, masuk ke dalam kamar, main dengan HP-nya, asyik dengan HP-nya, mungkin tertawa-tawa, mungkin tersenyum-senyum, atau mungkin keluarga kumpul berembuk. Ya, mereka membicarakan kapan mereka akan membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Dunia, kita mengumpulkan dunia lama-lama, ya berlama-lamaan kita mengumpulkannya, mati-matian kita mengumpulkannya, siang dan malam kita mengumpulkannya. Ketika kita meninggal dunia akan kita tinggalkan seolah-olah dia bukan sesuatu yang berharga untuk kita. Oleh karena itu, perhatian makan Allah Subhanahu wa taala perlu untuk kita pahami ya, bahwasanya agar kita ini tidak menjadi orang yang merugi. Orang yang merugi di dalam kehidupan di dunia ini tidak dipenuhi dengan kesusahan, kesulitan dalam kehidupan di dunia ini. Hendaklah kita ini tahu untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita ini bisa hidup dengan penuh ketenangan dalam kehidupan di dunia ini, agar kita ini bisa merasakan hakikat kehidupan dalam kehidupan di dunia ini, ya hendaklah kita ini hidup dalam kondisi selalu mengingat yang namanya akhirat. Kita harus hidup dalam kondisi selalu mengingat apa yang namanya akhirat. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini tidak kekal. Dalam tadi ayat yang Anda bacakan, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat kelak. Itu yang harus kita selalu ingat-ingat dalam kehidupan di dunia ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang selalu ingat akan akhirat. Artinya apa? Dia selalu ingat ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau akan berbuat maksiat, dia astagfirullah. Saya kalau bermaksiat kepada Allah dalam kehidupan di dunia, nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa saya lebih banyak dibandingkan dengan pahala saya, maka saya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin akan menjadikan kita tidak jadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu mengingat akhirat. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan penuh dengan ketenangan. Jadi ketenangan hati seseorang bukan dikarenakan kemewahan yang dia miliki, bukan dikarenakan kekayaan yang dia miliki, akan tetapi dikarenakan ketenangan apa yang berada di dalam dadanya ini. Dengan apa dia bisa menenangkan dadanya tersebut? Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jarang mendengar dia mengeluh. Jarang kita mendengar dia mengeluh. Kita melihat dia selalu hidupnya dalam keadaan tenang. Ya, pergi ke masjid dengan tenangnya, pulang dari masjid dengan tenangnya, beraktivitas sehari-hari dengan penuh dengan ketenangan. Beda dengan orang-orang yang tidak tenang hatinya. Dia mungkin punya kemewahan, ya, tapi kita selalu melihat dia selalu dalam keadaan murung. Ya, kita melihat dia wajahnya itu dalam wajah yang murung. Karena berbeda. Orang yang wajahnya bercahaya, orang yang wajahnya berbahagia, dan orang yang wajahnya murung itu akan berbeda. Kita bisa tahu, oh ini orang lagi banyak masalah. Ya, padahal kalau kita lihat mungkin kehidupannya penuh dengan ya kemewahan, penuh dengan kecukupan, tapi kita bisa melihat bahwa dirinya di dadanya tidak dalam keadaan tenang. Beda dengan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang bisa kita lakukan, ya, atau di antara penyebab-penyebab juga yang menjadikan seseorang ini penuh dengan kesempitan dalam kehidupan di dunia, yaitu adanya penyakit di dalam dadanya. Adanya penyakit di dalam dada. Apa mungkin? Ya, suatu penyakit bisa menjadi penghalang antara dia dengan kesenangan dalam kehidupan di dunia? Ya, sangat mungkin sekali. Penyakit apa? Penyakit yang berada di dalam dada. Ingat, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita di dalam Al-Qur'anil Karim, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita dalam sabda-sabda beliau, ya, bahwasanya ketenangan seseorang bisa dirasakan dengan apa yang berada di dalam dadanya. Artinya kalau dadanya ini dipenuhi dengan penyakit. Penyakit apa? Bukan penyakit medis, bukan. Ya, penyakit riya, karena merasa dirinya ingin dilihat ketika dia mengamalkan suatu amalan. Penyakit sombong, merasa dirinya sombong lebih dibandingkan dengan orang lain. Penyakit hasad, ya, penyakit dengki, ya, penyakit dengki, dikarenakan dia ini selalu iri dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang lain. Itulah orang-orang yang tidak tenang di dalam kehidupannya. Dikarenakan hasad di dalam dirinya, dikarenakan penyakit yang ada dalam dirinya, maka dia tidak tenang dalam kehidupannya. Ingat, setan itu tidak pernah istirahat dalam menggoda manusia. Kita tidak bisa menilai seseorang dari gambarannya. Kita tidak bisa menilai seseorang dari bentuk tubuhnya. Oh, Masya Allah, fulan ini orang yang mungkin penampilannya penampilan yang islami. Oh, Masya Allah, fulan ini selalu sholat berjamaah. Oh, Masya Allah, ya fulanah ini pakaian yang syar'i. Akan tetapi, ya, bisa jadi dia dalam keadaan seperti itu, penampilannya sangat baik sekali, akan tetapi hatinya tergoda oleh bisikan syaitan. Ya, hatinya tergoda oleh bisikan syaitan. Sehingga apa? Sehingga dia benci kepada saudaranya sendiri. Sehingga terkadang seseorang itu benci terhadap saudaranya sendiri. Tentu ini sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam hadis kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak halal bagi seorang muslim, ya, an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim itu untuk menghajar. Ya, menghajar itu mendiamkan, menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari, yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Mereka berdua bertemu, tapi yang satu berpaling dan yang satu berpaling ke arah yang lain. Ya, wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam, dengan mengucapkan salam. Artinya apa? Kita tidak halal bermusuhan dengan saudara kita, orang yang seakidah dengan kita, apalagi orang yang sedarah dengan kita lebih dari 3 hari. Ingat. Ya, kalau tidak halal artinya apa? Artinya haram. Ya, haram kalau seandainya kita lebih dari 4 hari. Kita mendengar ada orang-orang yang bermusuhan dengan saudaranya, itu sampai bertahun-tahun dia musuh dengan saudaranya. Padahal saudara kandungnya, padahal mungkin kakaknya atau adeknya, mungkin pamannya atau bibinya, orang yang sangat dekat dengan dia. Ya, makanya walaupun dia berpenampilan yang islami, walaupun dia berpenampilan yang baik, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam dirinya. Kenapa? Karena intinya tidak dia selesaikan. Apa yang berada dalam hatinya tidak dia bersihkan. Baiklah, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu adzan, kita dengarkan terlebih dahulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik rekan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara penghalang kebahagiaan seseorang dalam kehidupan di dunia ini adalah apa yang berada di dalam hatinya, kotoran yang ada di dalam hatinya, penyakit yang ada di dalam hatinya. Ingat, kita ini tidak bisa menilai dari penampilan seseorang. Oh, masya Allah orang ini berjenggot. Oh, masya Allah orang ini pakainya Islami. Oh, masya Allah fulanan ini benar-benar menjaga hijabnya yang syar'i. Berapa banyak dari mereka yang penampilannya seperti itu, dari ibadahnya yang terlihat rajin, tapi justru amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tampak ketidakbahagiaan dari mereka. Kenapa? Karena adanya ganjalan, adanya penyakit yang ada dalam dirinya dan dia tidak menyembuhkannya. Ingat ya, kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin mendengar para penceramah mengatakan, kalau seandainya kita mengalami kesempitan dalam kehidupan kita, kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua dosa bisa diselesaikan dengan istighfar? Tidak semua dosa bisa diselesaikan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, kalau yang berhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Tapi kalau seandainya permasalahannya adalah antara kita dengan sesama manusia, kita dengan saudara kita, kita dengan tetangga kita, kita dengan teman kita, kita ada masalah, istighfar berkali-kali pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena intinya bukan di sana. Intinya bukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah hubungan antara kita dengan sesama manusia yang tidak mungkin akan bisa diselesaikan kecuali kalau kita menyelesaikan dengan orang yang kita bermasalah dengannya. Ya, jadi bisa jadi terkadang ya kita mendapatkan ada sebagian orang tua yang mengeluhkan, kenapa ya kok anak saya ini susah untuk diaturnya, padahal saya sudah mendidiknya ke pendidikan ke sekolah-sekolah yang Islami, padahal saya sudah mengajarkan yang baik, tapi kenapa ya kok anak saya ini durhaka terhadap saya, kenapa ya kok anak saya melawan kepada saya. Perhatikan, mungkin ya saudara punya masalah dengan saudara yang lain, ya dengan saudara. Mungkin bapak punya masalah dengan saudara atau ibu punya masalah dengan saudara yang belum diselesaikan. Dikarenakan adanya masalah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak durhaka kepada orang tuanya. Kita hidup di zaman sekarang ini, berapa banyak anak yang benci sama orang tuanya. Kita sering mendengar ya, ada anak-anak yang benci sama ayahnya, ada anak-anak yang benci sama ibunya. Subhanallah. Ya. Apakah ini pantas? Apakah ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini dibenarkan oleh Islam? Tidak. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ibadur rahman, tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya di antara ciri yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang namanya ibadur rahman, yang namanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengatakan, artinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami, karuniakan kepada kami istri-istri dan anak-anak keturunan kami qurrata ayun, yang menyejukkan mata. Ya, yang menyejukkan mata ketika kita memandangnya, yang menyejukkan hati ketika kita bergaul dengannya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini orang-orang ya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya sebagai orang tua. Orang tua itu mendoakan anaknya sehingga hidup mereka dalam keadaan rukun, hidup mereka dalam keadaan damai. Jadi mesti ada kesalahan. Kenapa kok anak benci sama orang tuanya? Mesti ada kesalahan yang perlu untuk diperbaiki. Apa penyebabnya? Ya kita cari sendiri. Mungkin karena kita ini bermusuhan dengan saudara kita. Kita ada masalah dengan kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita, atau mungkin saudara-saudara kita yang belum kita selesaikan. Segera kita selesaikan. Karena segala sesuatu itu harus kita selesaikan dari intinya.
dari pokoknya. Ya, kalau seandainya intinya bisa kita selesaikan, maka permasalahan menjadi selesai. Sebagaimana gambarkan tadi, ya, kita punya masalah dengan saudara kita. Anggap kita punya masalah dengan kakak kita. Ribut, kita tidak bertegur sapa dengan kakak kita mungkin sampai bertahun-tahun. Ya, kemudian kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita datang kepadanya atau kita mungkin menghubungi dia, kita meminta maaf, kita berdamai dengannya, barulah di sana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita tenang. Kenapa? Karena sifat hasad tersebut berhasil untuk kita sembuhkan. Demikian pula dengan anak-anak. Ya, terkadang ada orang tua yang merusak anak-anaknya sendiri. Zaman sekarang ini, ya, anak banyak yang rusak itu bukan disebabkan oleh orang lain, tapi disebabkan oleh orang tua sendiri. Berapa banyak dari orang tua yang membelikan alat-alat yang canggih seperti sekarang, misalnya HP kah, mungkin laptop kah, atau mungkin tablet kah, atau komputer, atau alat apapun juga yang diberikan kepada si anak, kemudian anak tersebut tidak pernah dipantau apa yang dibuka oleh si anak. Berapa banyak orang yang sesat disebabkan oleh alat-alat yang dibelikan oleh orang tuanya. Tidak sedikit kita mendengar ada orang-orang, ya, orang yang mengeluh, ya, kenapa ya kok anak saya pemahamannya menjadi kacau, anak saya pemahamannya menjadi tidak benar, anak saya jadi malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dahulu saya sudah membimbingnya dengan pendidikan yang baik, saya sekolahkan ke sekolah yang Islami, saya masukkan dia ke tempat pengajian sehingga anak saya bisa membaca Al-Quran, sehingga dulu anak saya menjaga sholatnya. Tapi kenapa ya kok sekarang semakin dewasa dia semakin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan kepada si orang tua, apakah Anda memberikan alat, ya, kepada anaknya? Ketika mengatakan iya, apakah Anda memantaunya ataukah tidak? Karena banyak orang-orang yang disesatkan oleh hal tersebut. Berapa banyak kita mengetahui ada anak-anak, ya, yang ketika dia menginjak dewasa, kemudian dia membuka dari internet, dia mencari, ya, tentang Islam. Ternyata yang dibuka olehnya apa? Misalnya web-web yang berhubungan dengan Syiah misalnya. Sehingga dia tertarik dengan Syiah dan naudzubillah mengikuti pemahaman Syiah, mengikuti pemahaman-pemahaman sesat yang lainnya tanpa ada pantauan dari orang tuanya, tanpa ada arahan dari orang tuanya, dengan mengatakan orang tuanya, anak saya sudah dewasa, saya percaya sama anak saya. Ingat, setan itu tidak pernah lelah. Ya, setan akan terus berusaha untuk menyesatkan kita. Setan berusaha untuk menyesatkan keluarga kita. Setan berusaha untuk menjauhkan anak dari orang tuanya. Jadilah orang tua yang memahamkan kepada anak bahwa anak atau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tahu untuk apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya. Dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dijauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan juga akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman-pemahaman yang bisa mengeluarkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dunia dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari kiamat kelak kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin ini apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebih ana mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.